Kalau ini nanti disebut sebagai trilogi, saya intip sedikit. Nanti yang kedua atau ketiga menceritakan ada Tanjung Pandan misalnya. Sebenarnya itu akan meneruskan ini secara historical atau secara tarikh ya. Atau bagian dari ini yang kan misalnya ada kalau misalnya misalnya siapa yang diceritakan secara khusus atau bersambung. Jadi saya mengambil runut cerita memang berdasarkan tarik ya sebetulnya. Tapi semangat Yin Gelema tetap ada di ketiga buku itu. Nah di buku kedua pun ini menguak kembali 70 tahun rahasia Yin Gelema yang dirahasiakan. Nah itu kita coba membuka di novel kedua itu 70 tahun kenapa Yin Gelema nggak boleh dibicarakan dalam keluarga raja. Alias disembunyikan 70 tahun baru diangkat kembali oleh polisi tokoh yang di novel kedua itu. Dia mencoba untuk membuka kembali. Nah, itu pun membukanya ya terhambat itu yang menarik kita ceritakan. Gitu. Jadi di novel kedua semangatnya tetap ada karena pertama Yin Gelema itu masuk Islam diturunkan oleh seorang guru yang betul-betul memiliki kepercayaan mistis yang tinggi. Nah di novel kedua itu ada semacam pertentangan antara agama dengan mistis. Itu saya coba buka di situ. Karena di tahun berikutnya memang ada seorang raja yang membunuh seorang kiai dari Pasai. Itu sejarahnya. Pasai. Itu ada. Di Syekh Abu Bakar Samsudin namanya yang sekarang dikeramatkan di Gunung Tajam itu dengan gelar Datuk Gunung Tajam seperti itu ada sejarahnya sendiri. Memang sebenarnya arus Jawa yang masuk dibawa oleh Ki Ronggowodo itu berbau sedikit mistis karena kejawennya, sementara Islam Samudra Pasai begitu murninya itu dipertemukan di Belitung. Tapi konflik betul-betul tidak menyebar kepada masyarakat, hanya kalangan elit saja. Nah, di novel kedua ya memang ada seorang penghulu yang betul-betul kemudian merangkum semua prosesi itu sehingga tetap damai gitu seperti itu. Nah, tapi di dalam keluarga raja terjadi gejolak yang aneh-aneh untuk diceritakan. Nah itu ya, aneh-aneh diceritakan di novel kedua itu. Ini ada satu paragraf yang saya sangat suka ya. Saya bacakan saja ya. Kesabaran itulah sebetulnya kini ditekuni Raja Balok. Jika menggunakan panah, kesabaran selalu dikalahkan gerak mencari sasaran. Namun memulut, gerak gelisah itu dikalahkan oleh diam. Proses diam bukan berarti tak ada gerak. Gerakan menunggu menjadi gerak batin, bukan lagi gerak fisik. Menarik sekali. Jadi saya mendapatkan ilmu sastra itu dari Budi Dharma. Itu mengatakan bahwa sastra itu akan terlihat cirinya dibanding dengan cerita pop. Kalau cerita pop itu aktivitas itu pada fisik, ya sana kemari apalah gitu ya. Tapi kalau cerita sastra pada umumnya aktivitas itu pada batin atau pikiran. Jadi mungkin imajinasi yang kesana kemari dan ini mewakili tadi luar biasa. Jadi ternyata diam itu bukan tidak ada gerak, tapi dia menunggu itu persebuah gerakan luar biasa. Saya salah.